Syam. Iya. Masya Allah, Ustaz Syam lagi merantau nih ya, udah Lagi, enggak ya? hah? Kan udah istrinya udah di sini. Pastinya udah di sini, Masya tapi Allah. KTP-nya masih Sulawesi. Oh, aduh iya juga. Ustadz ini kan ketika seseorang memang harus merantau ya mencari nafkah seorang ayah. Pasti kan berat ya meninggalkan putra dan putrinya. Pasti sedih apalagi istrinya dan juga putrinya sendiri yang seperti tayangan tadi ya setahun sekali ketemunya ya. Masya Allah. Nah ini bagaimana sih agar orang tua tuh bisa merelakan anak-anak mereka dan istri mereka jauh dari jangkauan mereka. Mohon izin Oh silakan baik, Ustadz Syam. bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Ustadz Maulana, Pak Kiai, Ya, Kak baik. Asya, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah tidak ada orang tua yang ingin berpisah dengan buah hatinya. Tidak ada seorang anak yang ingin berpisah dengan orang tuanya. Namun ternyata keadaan yang membuatnya demikian. Sebagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i berpisah dengan ibundanya ketika ibundanya menginginkan anaknya berada di sampingnya. Namun ternyata ibundanya lebih mementingkan supaya anaknya menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tua mendoakan anak. Tapi ada kalanya momen di mana orang tua sangat khusyuk untuk mendoakan anaknya. Di mana itu? Di saat ada perpisahan antara orang tua dan anak. Maka berdoalah ibunda daripada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i meminta izin daripada ibundanya untuk menuntut ilmu jauh nun jauh di sana. Maka subhanallah berkata ibunda Imam Syafi'i, "Ya Allah, anakku ini hendak untuk mencari ridhamu, maka jagalah dia, panjangkanlah umurnya sehingga aku masih bisa bertemu dengannya dengan ilmu yang telah penuh di dadanya." Subhanallah. Maka menitipkan kepada Allah itu yang pertama. Modal utama perpisahan adalah menitipkan kepada Allah. Makanya ada doa safar. Kak Aca hafal doa safar ya. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau temanku dalam perjalananku. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkau adalah sahabatku, engkau adalah temanku, engkau yang menemaniku dalam perjalananku, dalam perantauanku, wal khalifatu fil ahl, dan engkau adalah penjaga bagi keluarga yang kutinggalkan. Maka subhanallah, minta penjagaan dari Allah dalam perjalanan kita dan penjagaan dari Allah untuk keluarga yang kita tinggalkan. Itu yang pertama. Namun ternyata banyak orang yang mengamalkan doa ini hanya ketika perjalanan jauh. Padahal kapanpun kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh manusia gampang meleng gitu ya. Subhanallah, meleng dikit bisa ada kejahatan di sana. Maka subhanallah yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah tertidur dan tidak pernah luput daripada penjagaan terhadap manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau adalah pelindungku, temanku dalam perjalananku, dalam perantauanku, dan engkau adalah pelindung bagi keluarga yang kutinggalkan. Itu yang pertama, minta perlindungan Allah. Yang kedua, bagaimana agar rela, agar ridha dalam meninggalkan keluarga, maka yakinlah bahwa meninggalkannya ada niat yang baik di dalamnya. Kalau niatnya udah buruk berarti bukan perjalanan yang baik ya. Tapi kalau niatnya udah baik insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan menuju majelis ilmu, menuju menuntut ilmu ya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya Allah, ada seorang yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, ada orang pergi kerja. Ini kan cari pengalaman kerja juga, maka dia keluar daripada rumahnya, maka dia akan dimudahkan perjalanannya menuju surga. Selama dalam perjalanannya dia juga menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk ke poin yang ketiga, bagaimana agar hati ini lapang, maka jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, Allah menjagamu. Maka apa yang harus diperhatikan agar hati ini rela? Maka orang tua memberikan pesan kepada anak bahwasanya jaga Allah nak, jaga haknya Allah, jaga kewajibanmu kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Saya ayah jauh, saya tidak bisa menjagamu 24 jam, tapi ada Allah yang senantiasa menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allahu ta'ala. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jadi ini sudah termasuk semua satu paket tadi Ustadz Syam ya. Untuk semua keluarga, baik anak-anaknya maupun orang tuanya yang memang harus merantau atau bepergian menuntut ilmu atau mencari nafkah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam.